Kenapa Gini-Bisau disebut negara gagal? Mengapa banyak pemimpin dunia menyampaikan kekhawatiran? Hai teman-teman dari BMTV, langsung saja kita mulai. Tapi jangan lupa klik like, share, dan subscribe sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar selalu update setiap kali kami upload video baru. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa bukan hanya Sanana Gusmaun yang menyebut Gini-Bisau berisiko menjadi negara gagal atau failed state. Sejumlah pemimpin dari negara lain serta lembaga internasional juga menyampaikan pandangan dan kekhawatiran yang serupa. Namun, pertanyaannya, apakah hanya Sanana Gusmaun yang mengatakan hal tersebut? Jawabannya tidak. Sekarang mari kita bahas lebih dalam dan secara terstruktur. Kenapa Sanana Gusmaun menyampaikan hal tersebut? Menurut beliau, Gini-Bisau dalam waktu yang cukup lama menghadapi ketidakstabilan politik. Negara tersebut sering mengalami kudeta militer, perselisihan antar lembaga negara, serta pergantian pemerintahan yang cepat. Kondisi ini membuat sistem pemerintahan sulit berjalan secara konsisten. Beliau juga menyinggung peran CPLP yang dinilai kurang tegas dalam menangani situasi tersebut. Padahal, secara historis, Gini-Bisau pernah menjadi inspirasi perjuangan bagi negara-negara berbahasa Portugis, termasuk Timor Leste. Pada tahun 2014, Timor Leste memberikan bantuan sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung pelaksanaan pemilu di sana. Namun, meskipun ada dukungan internasional, situasi politik tetap belum sepenuhnya stabil. Bahkan pernah terjadi gangguan logistik seperti penundaan penerbangan dari Portugis, serta kesulitan distribusi perlengkapan pemilu. Karena itulah beliau menegaskan bahwa tanpa reformasi mendasar, negara tersebut berisiko mengalami kegagalan sistemik. Kenapa Presiden Portugis Marcelo Rebelo de Sousa mengatakan demikian? Presiden Portugis, Marcelo Rebelo de Sousa, pada tahun 2025 menyebut situasi di Gini-Bisau sebagai krisis demokrasi yang serius. Ia menyoroti persoalan korupsi yang terjadi secara luas, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pengadaan barang publik. Menurutnya, banyak dana negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru tidak dikelola secara transparan. Selain itu, seringnya pergantian pemimpin serta lemahnya tata kelola pemerintahan membuat stabilitas negara semakin rapuh. Dan kenapa? Presiden Senegal Macky Sall juga menyampaikan kekhawatiran. Presiden Senegal, Macky Sall, pada tahun 2026 menyoroti persoalan keamanan dan kendali wilayah. Ia menyatakan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang rentan terhadap aktivitas ilegal seperti perdagangan senjata dan narkotika. Secara ekonomi, Gini-Bisau sangat bergantung pada satu komoditas utama, yaitu kacang tanah. Ketika harga komoditas ini turun di pasar internasional, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Banyak wilayah juga masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Kenapa PBB dan Bank Dunia juga memberikan penilaian serupa? United Nations pada tahun 2025 menyatakan bahwa Gini-Bisau menghadapi tantangan besar dalam menjalankan program pembangunan dasar, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, World Bank pada tahun 2026 menilai bahwa struktur ekonomi negara tersebut masih lemah dan kurang terdiversifikasi. Korupsi dan instabilitas politik dinilai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jangka panjang. Jika tidak ada reformasi yang signifikan, kondisi ekonomi dan sosial dikhawatirkan semakin memburuk. Teman-teman, kenapa negara bisa mengalami risiko atau failed state? Secara umum, risiko negara gagal biasanya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan, korupsi yang sistemik, ekonomi yang lemah dan tidak beragam, lemahnya kontrol terhadap wilayah dan keamanan, ketidakmampuan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Namun penting untuk dipahami, pernyataan para pemimpin tersebut bukan semata-mata untuk menyalahkan. Banyak dari mereka justru berharap adanya reformasi dan dukungan internasional agar Gini-Bisau dapat memperkuat institusi negaranya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah reformasi dan kerjasama internasional bisa membantu negara tersebut bangkit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke BMTV sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di BMTV.